Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wasyadiqul wa'dal amin. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin di atas segala izin, ridho dan nikmat serta hidayah dan karomahnya sehingga kita dapat menjalankan ibadah kepadanya, belajar bertolabul ilmi yang insya Allah akan menambah peningkatan iman dan takwa kita kepadanya. Bersalam kita tak akan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma Jamaah grup 7 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah dalam perjalanan tajalli diri kepada Allah, wujud halal bagi Allah untuk bersifat kepadanya. Tidak ada lagi pencarian kajian terhadap ketuhanan, melainkan mendapatkan ketuhanan menuju wujudnya sendiri. Dalam masa tajalli yang pernah kita pelajari pada tahap kedua, sampailah kita pada lam alif yang dikatakan lam jalalah, tubuh tersirat, tubuh batin bagi dia. Inilah yang akan kita lanjutkan kepada sifat bertajallinya diri, batin dan sifat ini, sehingga dia dihimpun satu menjadi satu kodrat. Lam alif dikatakan lam jalalah, tubuh batin dan nyawa rahasia. Ini disebut tubuh rahasia. Ini akan disatukan lam alif dengan batin apa bertemu. Apabila dia bertemu dinamakan hayat. Hayat adalah suatu wujud yang hidup. Artinya dia kembali menjadi satu, yaitu hayat. Tiadalah alif, tiadalah lam jalalah lagi menjadikan satu hayat. Bagaimana cara dia menjadi satu hayat? Lenyap alif kepada titik, titik menggerakkan wujud batin, itu yang dinamakan dengan tajalli hayat. Tajalli hayat disebut dengan dal dan alif di. Ini. Dan tajalli batin disebut dengan nun dan alif, atau nun adalah batin, alif adalah nyata, itulah tubuh atau dikatakan na. Jadi kalau disatukan tajalli ini disebut dengan nadi. Nah, inilah gerakan kodrat rasa yang dikeluarkan oleh wujud tunggalnya tadi, titik mula awal jadi. Tenggelamlah alif kepada asal mula dia jadi, yaitu titik. Jantung adalah titik yang menggerakkan jantung. Titik adalah wujud yang menggerakkan jantung, disebut dengan kodrat hayat. Dan lam jalalah sebagai batin adalah wujud sir batin yang ditajalikan dalam bentuk zahir. Apa yang dibentukkan zahir disebutkan na. Nun adalah batin, alif kasroh a disebut zahir. Jadi batin yang zahir. Jadi inilah gerakan nadi yang membuat terjadinya
sifat zahir pada na dan sifat batin pada nyawa. Ini yang dikatakan lam alif. Artinya lam tu juga alif, alif juga alif. Nah, ini dikatakan dua kali alif. Apa dua kali alif? Alif yang jatuh kepada lam alif adalah aftar, sifat nyata. Alif yang jatuh kepada nyawa adalah ba'dal, yaitu sifat halus atau ghaib. Inilah dasarnya wa zahiru wa alal batin. Aku bersifat zahir dan aku juga yang bersifat batin. Nah, di sini terkumpul menjadi hayat, satu hayat. Nah, bagaimana dengan wujud nanti pada hayat yaitu disebut dengan kodrat dari insani, insaniyah. Nah, itu disebut kepada insaniyah, insanu dan insani. Ini adalah hayat. Sementara diri batin yang wujud dari alif dengan lam disebut dengan hayyun. Sementara yang menggerakkan titik, yang menggerakkan jantung itu disebut qayyum, yang menghidupkan. Diri yang bergerak na menjadi alif tadi disebut dengan batin dan sir nyawa disebut hayyun. Sementara insaniyahnya insanu dan insani disebut hayat. Jadi qayyum, hayyun, hayat. Nah, ini yang aras atau hayat yang dia kirim. Nah, bagaimana cara pengiriman? Nanti di session kedua kita akan belajar bagaimana cara pengiriman. Tetapi dalam masa ini sebelum kita belajar kepada cara pengiriman tajalinya antara wujud hayat kepada hayyun, dari hayyun kepada qayyum, ya, wujud titik yang berasal dari alif tadi lebur menjadi titik, titik disebut qayyum, dan batin yang mengitari atau jantung halus disebut hayyun yang akan menjadi diri na, dan alam yang menikmati hidup itu disebut insaniyah, insanu dan insani. Nah, yang mana gerakan dari insaniyah batinnya adalah di ma'ani kening, dan insanu batinnya ada pada dada mewakili kepada umat, dan insani sekalian ruh dan makhluk disebut pada batin hati, batin kolbi. Tiga dia. Nah, jadi kalau kita melihat sebelum ini terjadi, coba bisa dibayangkan insaniyah tidak berdiri di diri manusia, yaitu batin hayatnya, alam nyata. Berarti selama ini alam nyata itu hidup sendiri dengan ruhnya. Begitu juga dengan insanu, manusia yang tidak berhubungan batin dengan Allah, dengan batin muluknya, maka dia akan merasa hidup sendiri. Begitu juga dengan insani, para hewan dan para makhluk liar, makhluk gaib, karena dia tidak terhubung batinnya dengan Allah, dia juga hidup sendiri. Akhirnya hidup itu berantakan. Inilah dunia yang berantakan, dunia yang cerai-berai, tidak terkendali oleh batin. Kenapa? Di dalam manusia, manusia itu tidak bertajalli menjadi batinnya Allah, menjadi hayatnya Allah. Akhirnya ibarat dalam satu masjid, jamaahnya banyak, imamnya enggak ada. Bisa dibayangkan seperti apa alam ini tanpa hubungan batin insya Allah dengan Allah. Insaniyah, dia tidak punya insaniyah. Insaniyah ini sebuah nama batin. Alam ini kodratnya ruh, mulki. Nah, sementara insanu, manusia, rohaninya juga tidak berhubungan dengan Allah, disebut dengan muluk. Batin muluknya tidak jalan. Yang ketiga, insani, semua makhluk hayat yang hidup, dia malakutnya tidak ada, dia tidak terhubung dengan Allah karena tidak berhubungan hayat. Maka ini disebabkan oleh siapa? Disebabkan oleh manusia yang tidak menjalankan hayatnya Allah. Dia tidak mendirikan
hayatnya Allah pada diri. Dia tidak menjadi hayyun, maka hayat tidak tersambung. Alam bertasbih gara-gara manusia tidak menjadi hayatnya Allah. Akhirnya alam tidak bertasbih, maka alam menjadi pamrih kemana-mana, berbuat sesuka hati. Inilah alam porak-poranda, alam yang rusak namanya. Ini diakibatkan tidak adanya hubungan batin dengan Allah. Yang menghubungkan alam insaniyah, insanu dan insani ini dengan Allah adalah hayatnya Allah. Siapa hayatnya Allah? Itulah diri manusia sebagai lam alif lam jalalah. Tetapi ternyata lam alif tidak lebur, alif tidak lebur menjadi wujud, wujud tidak mendirikan kodrat hayat, sehingga jantung berbunyi tidak ada artinya, tidak tersambung menjadi hayat, tapi bunyi-bunyian yang ada di dalam dada. Ini sama artinya juga tidak bertuhan dan mempertuhan. Begitu jemaah. Jadi semuanya hidup dengan roh masing-masing, tidak ada hidup dengan batinnya Allah. Karena apa? Karena manusia tidak menjadi riwayat yang sebenarnya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Maka dikatakan bersatunya alif dengan lam jalalah, sir dengan batin menjadi hayat. Ingat itu, camkan. Ingat itu, menjadi hayat. Hayat ini digerakkan oleh kodrat wujud batin, titik yang ada di dalam gerakan jantung itu. Namanya wujud, titik wujud. Wujud tidak menggerakkan wujud, namanya hayyun, yaitu diri batin pada jasad. Dan hayyun tidak memberikan hayat kepada alam jasad sebagai alam askornya, insani, insanu, dan insaniyah. Ini akan terputus hubungan baitullah, putus hubungan segala ruh dengan batin Tuhan. Akibatnya alam tidak bertuhan, alam murka, manusia binasa. Alam murka, manusia binasa tanpa adanya Tuhan. Inilah keadaan. Jadi wajar, jangan aneh kalau terjadi banjir, gempa bumi segala. Jangan aneh, itu ulahmu juga, karena kamu tidak memberikan ketuhanan kepada mereka. Makanya dibilang musibah itu berawal dari manusia dan kembali kepada manusia. Tapi kalau di diri kita tidak ada lagi kodrat manusia melainkan wujud Tuhan bersama manusia, maka tidak akan pernah alam ini murka. Yakinlah, insya Allah. Mari kita bermuzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah di bulan kedua kita baru mengajarkan cara berdayari. Silakan juru tabligh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawablah sama-sama. Macam mana ini? Alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita dapat hadir bersama. Tiada lain untuk menambah wawasan dan ilmu yang bersama guru mursyid kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sebagai jamaah jadi berkah. Dan selanjutnya dan sebelumnya saya mau menyapa dulu Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Buya sekeluarga selalu sehat. Amin. Walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Amin. Sehingga Buya selalu bersama kami dan membimbing kami dalam menuntut ilmu tauhid ini. Mudah-mudahan jadi berkah dan manfaat bagi jamaah
khususnya grup 7 ini. Insya Allah. Juga saya salam sama Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan dipimpin dengan Pak Imam Hafizuddin grup 7 ini, alhamdulillah jadi hidup. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah semuanya. Juga para jamaah mudah-mudahan mendapat keberkahan, kesehatan, kelancaran dan sebagainya. Baik, kita kembali ke Mudzakarah. Jadi siapa yang mau bertanya silakan pijit gambar tangannya dan buka videonya. Alhamdulillah Pak Imam mau bertanya. Silakan Pak Imam. Silakan. Baik, terima kasih Pak Indang Guru Tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sentiasa sehat selalu ya. Insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah. Buya luar biasa kajian kali ini. Insya Allah. Izin bertanya Buya. Jadi di sini kesimpulannya yang hayat ini memperkenalkan dirinya kepada memperkenalkan Tuhan kepada insan-insan ini Buya. Gitu loh maksudnya. Ya. Menghidupkan insan-insan karena hayat ini terbuat dari hayatnya Tuhan. Ya, terbuat dari hayatnya Tuhan. Jadi uluhiyah hayat dinamakan ma'ul hayat, induk daripada hidup. Jadi kalau tidak ada hubungan batin antara alam dengan Tuhan, gara-gara manusia tidak mentajalikan, maka terjadi kemurkaan alam. Kenapa? Apa tugas manusia dijadikan? Untuk apa dia diturunkan ke muka bumi ini? Untuk apa? Apa gunanya? Tidak ada gunanya kalau cuma untuk makan, minum, tidur. Tidak ada gunanya. Tapi kalau tahu sebetulnya gunanya bagi Tuhan adalah menjadi hayatnya sekalian alam. Bukan pembunuh alam. Bukan mengkafirkan alam. Akhirnya semua kafir. Ruh air, ruh angin, ruh tanah, semua kafir. Kenapa? Karena manusia tidak menjadi hayatnya Tuhan. Bagaimana bisa ruh mereka beribadah kepada Allah? Bukankah Allah mengatakan pada Al-Quran, alam itu bertasbih kepadamu. Karena kamu tidak menjadi hayatnya Allah, malah menjadi makhluknya, insaniyah. Akhirnya antara kamu dengan makhluknya, makhluk insaniyah menjadi ke makhluknya kamu. Akhirnya kita teraniaya dalam alam ini. Kenapa? Karena telah mengkafirkan mereka dari bertuhan. Inilah hayat. Jadi kita turun sesuai dengan apa yang dikatakan Allah pada surat Al-An'am ayat 165. Jelas sudah bahwa kita adalah Dia yang diutus untuk berkuasa dan menguasai dan diberikan bekal derajat. Apa kurangnya? Fabayya bayrabbikum tukadziba. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Sudah diberi derajat Tuhan, sudah diberikan hak untuk berkuasa dan menguasai. Tapi kenapa kita menjadi sebaliknya? Hidup dalam alam dikuasai, takut terbakar oleh api, takut dihanyutkan oleh air, takut ditimbun tanah dalam kuburan. Tidak ada lagi yang bisa kita banggakan selain kita kembali menjadi diri fitrah yang sebenarnya. Siapa diri fitrah kita yang sebenarnya? Itulah wujud daripada Allah itu sendiri. Diri sir, diri batin. Sir adalah kodratnya, batin adalah maujudnya. Ini yang dikatakan nadi. Na adalah wujud zat batin Allah yang terlihat. Nun alif. Sementara alif bertajali dengan hayatnya, dia berikan hayatnya. Hayatnya bernama na. Na itu adalah keakuan diri halusnya kita. Jadi disebut dengan nadi, yaitu telah kujadikan perjalankan hayatku, yaitu kepada keakuanku sendiri.
Ternyata itu tak berhasil kita. Karena selama ini dia hidup alam itu semaunya alam, kita hidup semaunya kita. Disinilah celaka terjadi. Disinilah timbulnya merusak dan dirusak. Paham? Nah, dengan adanya tajalli ini, maka kita sudah bisa melaksanakan hubungan batin sebagai hayatnya Allah kepada batinnya alam ini disebut insaniyah, kepada batinnya seluruh manusia disebut dengan muluk, dan kepada batinnya segala makhluk yang hidup disebut dengan malakut. Dan titik tiga batin ini harus berhadapan dengan diri halus dan tubuh halusnya Allah kembali, dan ini harus dilaksanakan. Dan adalah penampakan ibarat kita melihat masjid, wujud dari perpaduan tiga insan di dalam satu wujud. Inilah wujud zahir yang terlihat. Tiga kodrat harus kembali dihayatkan Allah, dihayatkan dengan hayat Allah kembali. Nanti akan kita pelajari cara mentajali dan melatihnya nanti pada sesi kedua. Paham? Insyaallah ya, terima kasih banyak Bu ya. Insyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu Ani ya. Ibu Ani, silakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu ya. Insya Allah, amin. Oh, diberi pencerahan Bu ya. Tentang apa ya? Mengenai hayat, kayu, payu. Ya. Kayu. Baik. Yang dikatakan hayat adalah sebuah kehidupan yang ketiga dari diri kita, yaitu seluruh alam disebut dengan hayat. Dan berasal hayat ini ini namanya kehidupan, berasal dari yang hidup. Yang hidup siapa? Hayyun. Hayyun itu batin Allah bernama diri. Nah, dari mana asal hidup hayyun? Dari koyum. Koyum itu adalah gerak jantung. Ya, dari situlah yang menghidupkan. Jadi itu wujud batin yang bertasbih sehingga kita wujud sebagai hayyun dan kita menghidupkan seluruh alam dengan hayat. Nah, jadi yang menghidupkan adalah qayyum, yang hidup diri adalah hayyun, dan yang semua alam disebut hayat. Ini satu kehidupan, tak boleh dipisah. Nah, ini yang tidak pernah bertemu selama ini, akhirnya hidup sendiri-sendiri. Nah, inilah akibatnya kita tidak bersatu dengan alam, maka kita alam murka dan kita juga durhaka jadinya. Dan akibat kita tidak mendirikan hayat batinnya Allah untuk mereka bisa bertuhan. Harusnya kalau mereka bertuhan dengan Allah, kepada Allah, maka adalah kita sebagai khalifahnya Allah yang harus dia selamatkan. Dia tumbuhkan segala bentuk rezeki untuk makan kita. Tetapi karena kita memutuskan hubungan batinnya kepada Allah, maka dia menyembunyikan segala yang harusnya untuk kita. Paham? Baik. Lanjut, silakan pada yang lain. Baik, selanjutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, yang angkat tangan Ibu siapa ya? Silakan Bu. Nggak kelihatan. Silakan Bu, yang angkat tangan Bu. Silakan bertanya sama Bu. Ibu Nurzana, Ibu Andung. Silakan Bu Nurjana, silakan. Suaranya tidak ada, Bu. Pencet Buka suaranya, Bu. Suaranya. Ya, lanjut dulu. Audionya dipijit, Bu.
Lanjut yang lain dulu. Coba yang lain. Di YouTube. Yang lain dulu coba. Ini lagi di YouTube. Lanjut cepat. Ya, silakan. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jawab. Semoga Buya dan keluarga selalu sehat-sehat Amin, walafiat. insyaallah. Amin, insyaallah. Jadi, Buya, Lanjut. inna lam jalalah insania apa itu? Ya, lanjut Pak. Silakan. ya, terima kasih Buya. Sebentar, Bu. Nah, Pak Japar dulu yang bertanya ya. Paduan Ibu sir dan Aminah. batin memberikan hayat. Hayat berkejal kepada 3 insan, ya Buya. Ya. Nah, inilah yang problem sehingga alam insania sendiri, alam insani juga sendiri dan alam insani juga sendiri. Betul. Karena tidak ada manusia yang bertajalli untuk mencapai 3 alam tadi. Iya, betul. Nah, alam insanu yang menjadi sasaran yaitu alam muluk, di mana Allah memberikan batinnya untuk satu kodrat diam yang namanya manusia. Dan inilah menjadi titik sentuhan seorang manusia memiliki diri batin Allah. Apakah ini benar, Buya? Dan Benar sekali. Dan kalau seseorang yang telah memiliki batin Allah dalam dirinya menjadi kodrat manusia, maka dialah menjadi pengimbang dalam alam semesta ini. Dia mengimbangi alam insania dan alam insani. Dan ini adalah perwakilan Allah di muka bumi. Seperti itu Buya mau menjelaskan. Iya, dinamakan dengan keakuan yang bersifat ketuhanan. Ya, diperintahkan sebagai sifat Allah yang melaksanakan tugas Tuhan menjalankan ketuhanannya. Karena yang ingin menjadi Tuhan adalah aku. Aku ingin menjadi Tuhan, maka ku jadikanlah umat. Umat bagi Tuhan adalah sifatnya sendiri. Itulah yang dikatakan wal insanahu, artinya telah kudirikan manusia itu alam yang berada di antara 2 alam. Yaitu alam manusia. Manusia itu adalah alam. Nah, inilah. Jadi kalau tidak manusia itu menjadi alam Allah tempat membuat hayat, tidak memberikan, maka manusia ini telah memutuskan hubungan alam dengan Tuhan. Itu. Makanya khalifah. Jadi nggak bisa kita berpikir alam itu alam mati, alam tidak hidup. Salah. Allah tidak pernah menciptakan yang mati. Jadi betul seperti itu, insya Allah. Ya, berarti Buya, alam ini harus banyak dihuni oleh khalifah. Para khalifah, para manusia yang bertajalli dengan proses yang tadi itu Buya. Iya, betul. Kalau itu tidak ada, maka alam ini bisa runtuh, bisa carut marut. Seperti itu Buya. Iya, betul sekali. Ya, laksana kita dalam masjid, begini gitu. Kalau tidak ada imamnya, jamaahnya kocar kacir. Gitu. Sama pada alam ini. Ruh-ruh itu semua kocar kacir karena tidak ada batin Allah tempat asal mula dia jadi. Kemana dia harus bertasbih? Dia kan dikatakan oleh Allah alam itu bertasbih. Itu, insya Allah. Ya. Ya. Terima kasih penjelasannya Buya, insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah Buya. Amin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Pak Japar sudah memberi pertanyaan yang benar ya. Terus selanjutnya Ibu Aminah ya. Silakan Bu. Silakan. Ibu yang tadi silakan. Coba perlihatkan wajahnya Bu. Wajahnya perlihatkan. Buka audionya Bu, buka audionya.
Baik, jamaah. Izin. Saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kilat. Ibu Nurjana, gimana audionya Bu? Saya nggak bisa. Ini ya, Ibu ini, Bu. Nah, nggak bisa.